wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna dina 'indallahil islam wa makhtalafa alladziina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul 'ilmu baghyan bainahum faman yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab wa qala fi ayatil ukhra wa qala Allah ta'ala fi ayatil ukhra al yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam dinan. Di sini saya Ahmad Iqbal Fajari akan mempresentasikan video untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah agama dan perubahan sosial yang diampu oleh Bapak Muhammad Jukti. Sekian, silakan dilihat video saya. Agama di sini berasal dari bahasa Sanskerta, dari kosakata a yang berarti tidak dan gama yang berarti kacau. Jadi kalau kedua kata itu digabungkan maka agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Nah, di sini agama itu ada untuk mengatur kehidupan manusia dengan norma-normanya demi keteraturan yang ada di manusia tersebut, yang ada dalam kehidupan manusia tersebut. Pada umumnya, agama itu terbagi oleh dua pandangan. Yang pertama secara teologis dan sosiologis. Agama secara teologis itu berkenaan dengan adanya klaim tentang kebenaran mutlak ajaran suatu agama dan dengan misi untuk mempertahankan doktrin agama. Intinya itu adalah iman. Agama secara teologis itu adalah agama yang dipandang agama sesuai dengan ajaran agama tersebut. Agama kan ada banyak dan memiliki ajarannya masing-masing. Di situ adalah bagaimana dia mempercayai ajaran agamanya yang dianut, yaitu imannya itu. Kemudian secara sosiologis, agama adalah suatu institusi sosial sebagai subsistem dari sistem sosial yang mempunyai fungsi sosial tertentu. Berdasarkan studi para ahli sosiologi, agama merupakan suatu pandangan hidup yang harus diterapkan dalam kehidupan individu atau kelompok. Nah, yang harus diterapkan di kehidupan individu atau kelompok. Di situ kita sebagai makhluk sosial dan makhluk beragama, kita harus mengikuti peraturan-peraturan dalam Islam juga. Peraturan-peraturan dalam agama. Mengikuti peraturan-peraturan dalam agama. Karena peraturan-peraturan sosial banyak juga yang mengambil peraturan-peraturan atau mengambil peraturan-peraturan dari agama tersebut, atau melaraskan dengan peraturan-peraturan sosial.
norma-norma sosial itu biasanya diambil dari norma-norma agama. Menurut Durkheim, memandang kemunculan agama secara positif sejalan dengan perkembangan masyarakat. Agama menurut Durkheim bukanlah persoalan individu melainkan representasi kolektif dari masyarakat. Ajaran agama memiliki pengaruh yang besar dalam penyatuan persepsi kehidupan masyarakat. Kehadiran agama secara fungsional sebagai perekat sosial, memupuk solidaritas sosial, menciptakan perdamaian, membawa masyarakat menuju keselamatan, mengubah kehidupan seseorang menjadi kehidupan yang lebih baik, memotivasi dalam bekerja, dan seperangkat peranan yang kesemuanya dalam rangka memelihara kestabilan sosial. Kemudian agama di sini memiliki hubungan yang erat dengan perubahan sosial. Dalam rangka memelihara kestabilan sosial, keterkaitan yang demikian erat antara agama dan masyarakat ini berdampak pada pemanfaatan fungsi kolektif agama untuk menggerakkan masyarakat demi perubahan sosial. Agama memiliki pengaruh yang kuat dengan perubahan sosial. Apa itu perubahan sosial? Menurut William F. Ogburn, mengemukakan ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang imaterial. Yang ditekankan adalah pengaruh besar unsur-unsur besar kebudayaan material terhadap unsur-unsur imaterial. Kedua, menurut Macfer, perubahan-perubahan sosial dikatakannya sebagai perubahan-perubahan dalam hubungan-hubungan sosial atau sebagai perubahan terhadap keseimbangan hubungan sosial. Sedangkan menurut Selo Sumarjan, mendefinisikan perubahan-perubahan pada perubahan sosial ialah perubahan-perubahan pada lembaga-lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk di dalamnya nilai-nilai sikap dan pola perilaku di antara kelompok di dalam masyarakat. Agama dapat mempengaruhi perubahan sosial, yang mana agama di sini memang memiliki peran yang sangat sentral terhadap kehidupan manusia ya. Karena pada hakikatnya manusia itu memiliki dua kebutuhan yang sangat penting, yaitu kebutuhan batiniah, rohaniyah, dan jasmaniah. Jasmaniah dalam hari ini saya mengartikan bahwa manusia jasmaniah itu seperti uang, kebutuhan makan, minum, sandang, pangan, papan, itu jasmaniah. Kalau dalam guyonan teman-teman itu barang donyo, barang dunia. Nah, kalau kebutuhan batiniah atau rohaniah itu ya kebutuhan seperti ibadah, itu perlu. Iman itu kan adanya di batin, di roh kita itu iman, seperti ya kayak menjalankan syariat-syariat agama. Kalau dalam Islam sholat, puasa, zakat, haji kalau mampu, dan yang paling pertama adalah syahadat. Kemudian selanjutnya adalah tokoh agama. Tokoh agama di sini
ialah ulama. Kalau dalam Islam itu ulama. Tokoh agama adalah orang yang memiliki ilmu agama plus amal dan akhlak yang sesuai dengan ilmunya. Baik dan melaksanakan dakwah baik bilisan maupun tulisan ataupun perbuatan baik secara individu, kelompok atau berbentuk organisasi atau lembaga. Tokoh agama juga disebut sebagai ulama atau biasa disebut sebagai ulama. Ulama di sini berarti berasal dari bahasa Arab. Jamak dari kata alim yang berarti orang yang mengetahui, orang yang berilmu. Ulama berarti para ahli ilmu atau para ahli pengetahuan atau para ilmuwan. Nah, ulama di sini jika dilihat dari segi artinya saja, orang yang mengetahui ilmu pengetahuan, orang yang mengetahui, orang yang pinter lah, orang yang sangat pinter. Tapi tidak semua itu bisa disebut ulama. Seperti beberapa waktu yang lalu ada yang mengatakan semua itu bisa disebut ulama, seperti hewan disebut ulama. Bagaimana? Hewan lo punya akal tapi gak bisa mikir, kecuali kalau hewan seperti yang disebutkan Imam Ghazali itu, al-insan itu, manusia itu adalah al-hayawanun natik, hewan yang bisa berpikir. Beda kalau itu. Tapi kalau hewan seperti sapi, kuda, ikan, itu kan nggak bisa berpikir, mana bisa disebut ulama. Dan ulama itu ada kriteria-kriterianya. Ulama biasanya itu secara umum dikatakan ulama itu orang yang pandai dalam agama Islam, orang yang mengerti fan-fan keilmuan dalam Islam seperti tasawuf, fikih, filsafat Islam. Orang yang bisa dijadikan sebagai rujukan kita dalam mencari hukum, bagaimana caranya. Dan tindak tanduknya itu mencerminkan sebagai ulama, jadi tidak ngawur. Tutur katanya juga yang halus, itu ulama. Kalau tutur katanya kasar, hukumnya ngawur, nggak pernah ngaji, nggak pernah mondok, tiba-tiba ceramah, itu bukan ulama tapi ngelama ya. Nggak jelas apa, dari mana dia kok tiba-tiba bisa pinter agama gitu. Lawang belajar. Kalau dalam kitab Al-Ala itu kan ada tauli zamani, belajar itu ada zaman yang panjang, membutuhkan waktu yang panjang. Berbeda dengan memang ada orang yang belajar secara cepat, itu memang ada, dan jadi alim ulama itu ada memang. Tapi ya tidak semua orang bisa seperti itu. Dan dia juga mengerti, dia juga tutur katanya halus, tidak suka mencemooh orang lain, tidak suka mengkafirkan orang lain. Memang ilmu laduni biasanya disebut dengan ilmu laduni. Ilmu laduni itu memang ada, tapi tidak semuanya bisa. Dan orang yang benar-benar laduni itu biasanya yang saya ketahui, orangnya memang dari tindak tanduknya itu mencerminkan bahwa dia itu adalah panutan, adalah ulama warasatul anbiya. Memang dia itu benar-benar ulama yang mewariskan para tingkah ajaran-ajaran para nabi.
itu adalah tokoh agama. Atau dalam bahasa Indonesia itu ulama yaitu orang-orang yang tinggi dalam pengetahuannya tentang agama Islam dan menjadi contoh keteladanan dalam mengamalkan agama itu dalam kehidupannya. Itu ulama. Masuk ke dalam materi. Di sini saya akan membahas, judul saya adalah pengaruh agama terhadap perubahan sosial masyarakat Desa Ngelombang, Kecamatan Ngurah, Kabupaten Kediri, daerah Ngurah. Nah, di sini yang unik bagi saya, saya melihat sejarahnya. Yang menurut cerita dari teman saya yang di sana dulu itu daerahnya abangan semua, jadi menganut aliran animisme dinamisme, seperti memuja pohon besar, memuja ada makam itu di sana, ya di makam itu nyari togel apalah pokok dibuat, ya ada ritual, melakukan ritual yang sifatnya itu kemusyrikan. Nah, ritual ya ke makom, ada makom di sana itu, tapi ritualnya dengan minum bareng miras. Setelah melakukan ritual itu minum bareng untuk katanya untuk melancarkan rezeki, katanya seperti itu dulu. Kemudian sejarah Desa Ngelombang ya. Sejarahnya di sini itu pada sekitar tahun kurang lebih 1800 Masehi di suatu tempat yang jauh dari pusat pemerintahan. Ya, memang jauh. Ngelombang itu Ngurah, jauh dari pusat pemerintahan. Ada daerah kabupaten. Daerah Kediri bagian timur. Yang kala itu masih berupa hutan semak ya, yang dikelilingi dengan kolam di sana sini. Kemudian datanglah 4 orang musafir yang sedang berkelana untuk menyebarkan dakwah dan ilmu. 4 orang tersebut adalah Mbah Empu Brojoguno dan Mbah Empu Brojodento dan Mbah Empu Brojomusti dan Mbah Empu Brojolamatan. Mereka dijuluki Mbah Empu karena sebagai gelar penghormatan bagi mereka. Mereka ada yang berasal dari Pulau Madura dan ada sebagian berasal dari wilayah Yogyakarta. Mereka juga merupakan tokoh spiritual kerajaan Mataram. Nah, dari 4 tokoh tersebut kan disebutkan sebagai mereka merupakan tokoh spiritual kerajaan Mataram. Namun ketika ditanyakan pada ahli sejarah Desa Ngelombang, ada ahlinya itu orang yang udah tua di sana, yang turun-temurun mengerti ceritanya itu. Dikatakan tokoh spiritual, namun itu belum bisa menyebarkan agamanya. Yang kala itu ini masih belum tahu apakah Mataram dulu sudah menjadi Mataram yang Islam atau masih Mataram zaman dulu seperti Hindu Buddha. Ini menurut yang saya tanyakan kepada warga ahli sejarah di sana masih tanda tanya. Soalnya
ketika itu masyarakat masih menganut animisme dinamisme, meskipun telah muncul 4 orang tokoh ini. Keempat tokoh tersebut akhirnya membuka, kalau dalam istilah Jawa itu membabat alas untuk pemukiman penduduk. Mereka menamakan daerah ini dengan ngelombang sesuai dengan keadaan geografisnya, yang mana daerah ini banyak gelombang, yang dalam bahasa Indonesia artinya kolam. Banyak gelombang di sana, banyak sumber-sumber, banyak kolam-kolam. Namun ada versi yang versi satunya itu, kenapa kok disebut ngelombang itu, karena sesuai dengan daerah jalannya itu naik turun kayak ngelombang itu, gelombang. Jadi naik turun. Versi ada yang mengatakan seperti itu. Kemudian sejarah masuknya Islam desa Ngelombang. Nah, ini masuknya Islam di sana itu tidak diketahui ya. Entah tahun berapa itu, tidak, masyarakat desa juga tidak tahu, ahli sejarahnya itu juga tidak tahu. Yang mana ketika itu penduduk desa Ngelombang masih penganut paham animisme dinamisme. Kemudian datanglah seorang kiai yang hijrah ke desa Ngelombang untuk menyebarkan agama Islam. Orang tersebut adalah Kiai Sidik. Nah, Kiai Sidik ini berasal dari Jawa Tengah. Nah, Kiai Sidik ini adalah orang yang pertama kali menyebarkan agama Islam di desa Ngelombang tersebut. Berasal dari Jawa Tengah. Musafir beliau itu dari jauh Jawa Tengah menuju Ngelombang untuk menyebarkan agama Islam, pendakwah, penyebar agama Islam. Nah, namun kehadiran Kiai Sidik rupanya tidak disukai oleh penduduk desa. Ketika itu masyarakat tidak setuju, tidak suka dengan adanya Kiai Sidik, sampai seperti kisahnya Rasulullah itu, sampai dilempari, dicemooh, terus dilempari kotoran. Pokok dakwahnya itu miris sekali. Dan usahanya itu memang coro, dalam bahasa Jawanya itu usahanya tenanan. Tapi dengan kesabarannya, akhirnya Kiai Sidik itu mampu menyebarkan agama Islam di sana, bahwa inilah agama yang benar, inilah agama yang sempurna. Seperti dalam Al-Quran itu, innad dina indallahil Islam, sesungguhnya agama dari Allah itu adalah Islam. Innad dina indallahil Islam. Hal itu membuktikan bukti bahwa Kiai Sidik itu berhasil menyebarkan agama Islam di sana itu dengan adanya itu loh, terbangunnya masjid
masjid daerah Ngelombang itu dari Kiai Sidik, hasil jeripayah usaha dari Kiai Sidik Desa Ngelombang yang sekarang itu masjidnya dijadikan sebagai tempat TPA, pengajian, hataman, sampai sekarang masih ada. Kemudian nah ini yang seru, kericuan di Desa Ngelombang. Dulu kan gembar-gembarnya pada tahun 1965 ada kelompok ateis yang sangat dibenci dengan Islam melakukan pemberontakan terhadap masyarakat Desa Ngelombang. Nah, di situ 65 itu adalah terjadinya G30 SPKI. Para PKI itu sampai juga di Desa Ngelombang dan itu membuat gempar kericuan di Desa Ngelombang tersebut. Pada saat itu PKI ingin menyingkirkan umat Islam dari bumi pertiwi khususnya Desa Ngelombang dan ingin menguasai semua kekuasaan. Nah, ketika itu banyak terjadi pemberontakan. Sebelum datangnya PKI, Kiai Sidik berhasil mendakwahkan Islam dan banyak pengikutnya. Ketika datang PKI tersebut, Kiai Sidik dari orang-orang Islam yang ada di Ngelombang tersebut, PKI datang dan ada pemberontakan antara keduanya, saling lawan melawan antara warga desa dengan PKI yang sangat kejam. PKI membunuh seluruh umat Islam dan ingin menguasai daerah dengan ajarannya ateis tersebut, komunis dengan ajaran komunis. Kemudian perkembangan agama Islam di Desa Ngelombang. Pada tahun 1992 di Desa Ngelombang terdapat sebuah pondok pesantren salaf. Nah, ini juga musafir. Ketika itu Kiai Sidik sudah meninggal. Nah, ini juga pertanyaan, Kiai Sidik meninggal tahun berapa juga orang sana tidak tahu. Cuman anak turunnya masih ada di sana dan anak turunnya saja ditanya juga belum tahu. Tahun berapa pastinya itu nggak tahu. Entah kenapa itu masih pertanyaan. Kemudian setelah PKI selesai, datang lagi pendakwah tahun 1992, yaitu beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Salaf Raudhatul Thulab yang bernama Kiai Haji Badruddin Ahnaf. Beliau itu salah satu mutakhorijin Pondok Pesantren Sumbersari Pare Kabupaten Kediri yang saat itu diasuh oleh Kiai Haji Fakih, dan beliau juga pernah nyantri kepada Kiai Haji Maksum Ahmad Lasem Rembang, Jawa Tengah. Nah, Kiai Badruddin Ahnaf ini adalah murid dari Kiai Fakih Sumbersari. Sumbersari terkenal dengan pondok salaf, pondok kitab. Kemudian nyantri ke Jawa Tengah kepada Kiai Maksum Lasem. Beliau juga sangat terkenal, yang mana beliau itu dikisahkan mengasuh dua pondok, ya Lasem tersebut dan Krapia, karena beliau itu dipek mantu menjadi menantu di Krapia.
Kemudian Kiai Badruddin Ahnaf mendirikan pondok di sana dan menyebarluaskan Islam secara lebih luas lagi. Karena ketika pada zaman Kiai Siddiq, agama Islam hanya tersebar luas di semisal di beberapa RT saja, dalam tidak menyebar ke seluruh desa langsung, enggak. Jadi hanya di beberapa lingkup saja. Nah, ketika datang Kiai Badruddin Ahnaf ini, Islam di Desa Ngelombang lebih tersebar luas sampai ke seluruh desa. Kemudian tradisi-tradisi Desa Ngelombang yang masih ada sampai sekarang. Yang pertama adalah tahlil kubro yang diadakan setiap tahun, tepatnya pada bulan Muharram. Tujuannya untuk kirim doa kepada para nenek moyang yang mendahului. Dan majelis ini diselenggarakan di kantor desa. Terus yang kedua, hataman Al-Quran yang diadakan setiap hari Kamis, malam Jumat, bertempat secara bergilir di masjid-masjid di Desa Ngelombang yang diikuti oleh bapak-bapak warga sekitar. Kemudian majelis rutinan ibu muslimat yaitu hataman Al-Quran yang diadakan 1 bulan sekali. Kemudian pembacaan manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang diselenggarakan pada setiap hari Senin malam Selasa. Kemudian pembacaan berjanji dan tibaiyah yang diadakan oleh ibu-ibu Fatayat dan Ibnu. Selanjutnya kesimpulan. Kesimpulan yang bisa kita ambil di sini adalah agama itu memiliki pengaruh yang sangat penting terhadap perubahan masyarakat, khususnya pada masyarakat Desa Ngelombang, Kecamatan Lurah, Kabupaten Kediri. Sebagai doktrin agama itu sebab doktrin agama itulah, khususnya agama Islam, masyarakat Desa Ngelombang menjadi berperilaku lebih baik dari sebelumnya. Seperti ketika sebelum adanya Islam, mereka melakukan ritual dengan disertai minum minuman keras. Kemudian Islam datang dan mendoktrin masyarakat dengan ajarannya, sehingga tradisi tersebut tetap diadakan tetapi digabungkan dengan syariat-syariat Islam. Tidak hanya itu, perubahan berikutnya juga terlihat ketika terjadi kericuan yang telah diceritakan di atas, yang mana seluruh masyarakat bersatu untuk melawan perusuh. Islam datang itu membawa perubahan sosial, mempengaruhi perubahan sosial, yang mana yang pertama yang bisa kita ambil itu adalah berperilaku tindakan-tindakan sosial yang masyarakat Desa Ngelombang tersebut menjadi lebih baik dan tidak bertentangan dengan norma-norma sosial maupun norma-norma agama. Kemudian yang kedua yang bisa kita ambil adalah rasa solidaritas. Ketika itu yang terjadi kericuan itu PKI tersebut, masyarakat menjadi satu untuk melawan PKI tersebut. Agama di sini dapat kita percayai bahwa agama itu memang benar-benar dibutuhkan oleh manusia untuk mengatur kehidupan manusia. Dan pentingnya kita beragama adalah agar kita tahu siapa kita. Kita itu adalah makhluk ciptaan dan ada yang menciptakan. Memang jika dirasionalkan atau diwujudkan, tidak tahu siapa yang menciptakan kita. Karena maka dari itu, untuk merasionalkannya adalah perlu namanya hati untuk meyakini.
Baik, sekian dari penjelasan yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.